Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami ini penting sekali. Ya, orang tua yang terbaik itu orang tua yang bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang tua yang terbaik itu orang tua yang mereka tahu mereka salah. Mereka tahu mereka berbuat sesuatu yang kurang benar. Mereka minta maaf sama Allah. Mereka pun berbesar hati untuk meminta maaf kepada sang anak. Itu yang mungkin harus dilakukan. Makanya Masya Allah ya, kecup tangan anaknya, cium kening anaknya, terus minta maaf aja. Maaf ya, mama dulu gak ngerti ilmunya. Dan ternyata mama baru menyampaikan ilmu ini ketika kamu sudah dewasa. Mungkin kamu merasa berat, karena dulu dididik ketika kecil tidak sebagaimana hari ini. Tapi itulah kebutuhan mama dulu. Dan semoga kebutuhan ini tidak berlanjut terus dengan sebuah kerusakan. Dimulai dari mama yang meminta maaf. Dimulai dari abi yang meminta maaf. Dan itu insya Allah upaya menghargai anak itu adalah ketika kita berbesar hati untuk mengakui kekurangan diri kita. Maaf ya, mungkin ada di antara bapak karena dulu belum belajar, menganggap bahwasanya yang paling penting dibutuhkan anak itu ya material. Akhirnya tiap hari dia menghabiskan waktu di kantor, dari satu proyek kepada proyek berikutnya, pada satu proyek dengan proyek berikutnya, tanpa dia sadari. Yang dibutuhkan anak itu bukan semata-mata rezeki, bukan semata-mata rupiah dan dolar kita. Tapi justru yang paling dihargai oleh mereka itu adalah kebersamaan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Maaf Bapak dan Ibu, anak-anak kita, mereka akan datang waktunya bisa mencari rezeki sendiri. Mereka akan datang waktunya mencari rupiah. Mereka akan datang waktunya mencari dolar, mencari dinar. Kalau yang kita pandang bahwasanya di dalam pendidikan anak itu hanyalah berapa yang kita bisa berikan, tabungan berapa yang nanti kita bisa saving untuk anak kita. Mungkin anak kita punya kemampuan dan kejelian untuk mendapatkan rezeki mungkin jauh lebih pintar daripada kita. Tapi yang mereka inginkan dan akan terus memorable, mereka ingat itu apa? Kebersamaan yang kita berikan untuk anak kita. Itu gak akan pernah lupa. Kita ini kalau ditanya, orang tua hari ini kalau ditanya apa yang paling diingat dari orang tuanya, ya momen ketika main, momen ketika jalan, momen ketika mungkin pernah mancing bareng, momen ketika mungkin pernah mendaki gunung bareng, itu yang justru akan diingat. Momen kita dikasih uang malah kadang-kadang kita tidak ingat. Kalau ada di antara kita menjadi orang tua yang merasa dulu salah persepsi dan salah narasi, lalu kita belum datangnya ilmu agama kepada kita dan menganggap yang dibutuhkan anak kita hanyalah uang. Lalu kita baru menyadari ketika para ulama itu menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah mengabadikan dialognya orang tua, para nabi kepada anaknya. Dan tidak pernah menceritakan berapa banyak para nabi ketika memberikan nafkah kepada anaknya. Itu memberi pelajaran kepada kita bahwasanya dialog kebersamaan dengan anak itulah yang paling dibutuhkan oleh anak. Yang Allah sampaikan ketika di dalam Al-Quran itu. Lalu kita baru menyadari, ya sudah minta maaf dulu aja dulu. Minta maaf. Dengan kita meminta maaf akan menjadikan anak kita itu mudah untuk berbakti kepada kita. Jadilah orang tua yang betul-betul menggores landasan yang begitu indah bagi anak. Supaya anak itu gampang untuk berbakti kepada kita. Jangan jadi orang tua yang susah untuk diambil birrul walidain oleh anak-anak kita. Jadilah orang tua yang terus kita berikan memori-memori indah untuk anak kita. Supaya anak itu gampang gitu untuk berbakti kepada kita ketika di masa tua. Dan itu yang terkadang lupa kita lakukan. Bondingnya itu tidak ketemu. Makanya kenapa di dalam Islam itu ada anak disuruh nyusuin. Kalau bisa jangan pakai susu formula. Disuruh nyusuin dari semenjak lahir. Tercipta bonding. Sampai akhirnya sang anak melihat ibunya ketika dia nyusu. Akhirnya dia itu mudah untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan bisa jadi air susu yang diberikan seorang ibu kepada anak sesuai dengan perintah Allah.
yaitu supaya disusui sampai seketika 2 tahun. Bisa jadi susu-susu yang dia serap dari ibunya itulah yang menjadikan anak itu ketika dewasa dan orang tuanya ketika renta, dia tidak akan pernah tega untuk meletakkan orang tuanya di panti jompo. Kalau ada seorang ibu ketika anaknya masih umur 0 sampai 7 tahun, itu merupakan masa-masa bermain dan merupakan masa-masa emas dia bersama ibunya. Tidak usah dipisah tempat tidurnya. Karena memang memisahkan tempat tidur itu disampaikan oleh para ulama ketika 7 tahun. Biarkan mereka bersama dengan ibunya, mengetahui bagaimana dekatan kasih sayangnya. Bonding itu kalau tercipta, tanpa disadari, inception di bawah alam sadarnya, itu yang akan diingat oleh anak itu ketika orang tuanya itu dewasa. Hari ini, kenapa kita banyak jumpai fenomena, banyak anak menempatkan orang tua mereka di panti jompo. Mungkin maaf, dari semenjak kecil anaknya dititipkan kepada orang. Hanya ketemu di waktu malam. Ketika menyusu diwakilkan kepada sapi untuk menyusu dengan air susunya sapi. Lalu kemudian air susunya tidak pernah diberikan kepada sang anak. Ketika anaknya masih kecil dan membutuhkan, terus ibunya dipisah dengan atas kemandirian. Mandiri mah bukan umur 1-2 tahun. Itu umur-umur emas anak itu bersama dengan ibunya. Kalau mau mendidik mandiri itu ada ilmunya di dalam Islam. Jangan ngikutin kemana-mana. Itu yang akhirnya menjadikan kita paham. Itu yang menjadikan kita ngerti. Ya? Makanya inilah yang harus dilakukan dan dikerjakan. Minta maaf. Minta maaf. Ya? Dengan kita meminta maaf atas kekurangan kita, bisa jadi setan tidak berkutik. Bisa jadi setan tidak berdaya untuk memberikan jerat dan jebakannya kepada anak, untuk durhaka kepada orang tuanya ketika anak melihat kejujuran orang tuanya meminta maaf atas segala kekurangan.